Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita di pagi yang berbahagia ini. Baik, puji nama Tuhan. Kita bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita kembali diizinkan oleh Tuhan untuk dapat kesempatan di dalam kita beribadah. Meskipun pada saat ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing, namun saya tetap percaya bahwa dengan beribadah di rumah tentu tidak akan mengurangi semangat kita untuk menyembah kepada Allah kita yang hidup. Baik, sebelum kita mulai dengan ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih saya akan mengajak kita semua untuk tenangkan hati dan pikiran kita sehingga kita masuk di dalam saat teduh. Di dalam saat teduh ini, mari kita berdoa menyerahkan pribadi kita masing-masing agar Tuhan boleh layakkan kita untuk kita boleh mengikuti ibadah dengan penuh sukacita. Dan kita berdoa buat Bapak Gembala yang akan memberkati kita dengan firman Tuhan. Apa yang sudah ia persiapkan, biar Tuhan beri kekuatan, hikmat agar ia mampu menyampaikan seturut dengan rencana Tuhan. Karena melalui firman itulah yang dapat membentuk kita menjadi pribadi yang mengerti akan rencana Tuhan. Baik, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kita semua tahu bahwa dunia tentu tidak akan memberikan jaminan yang mulia. Tapi kita patut bersyukur di mana kita memiliki Allah yang begitu luar biasa, sehingga Ia boleh mampu memberikan jaminan yang mulia bagi setiap hati yang mengakui Dia sebagai anak Allah yang hidup. Kita yang memperoleh jaminan mulia, tentu kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dengan apa yang kita miliki, selain daripada kita memuji dan membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, dengan penuh sukacita, saya akan mengajak kita semua untuk memuji nama Tuhan dengan pujian, Ku diberi jaminan mulia.
sepanjang kehidupan kita. Baik untuk itu, mari saya kembali mengajak kita untuk tenangkan hati kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami muliakan di dalam nama anak Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini kami boleh kembali mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang telah Engkau beri bagi kehidupan kami. Kami sangat bersyukur di pagi yang berbahagia ini Engkau boleh membikinkan kami Bapa untuk mengambil bagian di dalam mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa kesempatan ini tentu bukan karena kami yang baik, tetapi oleh karena kasih dan kebesaran daripada Engkau, sehingga kami boleh memperoleh kesempatan di dalam kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kami ini adalah manusia yang tidak layak di dalam Engkau, sehingga dengan ketidaklayakan kami ini Tuhan, kami datang dan memohon kepada Engkau. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni kami. Kiranya Engkau berkenan Tuhan untuk menerima kami, sehingga dengan penuh sukacita kami boleh mendapat kesempatan di dalam memuji dan membesarkan-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus Bapa, kiranya Engkau yang menolong dan memberkati kami pada saat ini, sehingga setiap kesempatan dan kesempatan yang telah Engkau berikan, kami boleh dapat gunakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Setelah ini Tuhan, kami akan kembali dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya kasih Allah senantiasa menolong dan memberkati hamba-Mu yang telah Engkau utus di tengah-tengah kami, sehingga apa yang hamba-Mu persiapkan, Engkau boleh beri kekuatan, Engkau boleh memberi hikmat yang datang daripada Engkau, sehingga ia mampu menyampaikan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Karena melalui firman-Mu, itulah yang dapat membentuk kami, itulah yang dapat mengarahkan kami kepada arah yang Tuhan Yesus inginkan. Bapa, kami juga menyadari bahwa kuasa kegelapan tentu tidak ingin untuk kami mendengarkan kebenaran firman. Ia selalu bekerja melalui segala cara untuk mempengaruhi kami di dalam pendengaran maupun pandangan kami. Kami mohon penyertaan daripada Engkau. Kiranya Engkau sendiri yang menjauhkan semuanya di dalam kehidupan kami, sehingga di saat firman-Mu disampaikan, kami boleh memiliki hati yang rindu untuk mendengar kepada Engkau. Dan kiranya Engkau yang memberikan kami kekuatan agar kami mampu melakukan di dalam kehidupan kami. Inilah kehidupan kami Bapa. Kami serahkan berjalan ibadah kami ini Bapa dari awal, pertengahan, biarlah dapat berakhir hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan kita naikkan satu pujian. Aku datang dan ku bersujud.
Salam, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, dan kemudian kita teruskan di dalam pasal 3 ayat 17 sampai 19. Saya ulangi, Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, dan kemudian di pasal 3 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan kepada kita demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kastim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Kita lanjut ke pasal 3 ayat 17 sampai 19. Pasal 3 ayat 17 sampai 19, demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara sekalian yang boleh membaca bagian firman Tuhan pagi ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kesulitan atau penderitaan terjadi, seringkali kita berpikir bahwa satu-satunya hal yang dapat membuat kita lega, tenang, dan damai kembali adalah situasi buruk itu berubah menjadi baik. Ketika dokter mengatakan kita menderita tumor, kita merasa dunia kita runtuh. Lalu kapankah kita merasa lega? Ketika kita sembuh atau mendengar diagnosanya salah. Ketika anak kita ketahuan sebagai pecandu narkoba, kita berlinang air mata. Hati merasa hancur karena telah gagal sebagai orang tua. Lalu kapan kita merasa lega? Ketika anak kita lepas dari kecanduan. Ketika kemiskinan mencekik, kita merasa lega kalau di tangan kita ada uang yang cukup banyak. Ketika kita tidak mempunyai pacar, kita akan lega saat kita memiliki pacar. Saudara perhatikan, pola hidup seperti di atas ini adalah kita sesak nafas ketika masalah datang, dan bernafas lega ketika masalah pergi dari kita. Pola hidup semacam ini adalah pola hidup manusia yang ditentukan oleh sikon, oleh situasi dan kondisi. Artinya bahwa sesuatu yang eksternal di luar diri kita menjadi penentu
Apakah kita bahagia atau memiliki kelegaan? Pola hidup semacam ini dianut oleh banyak orang, termasuk mungkin orang Kristen. Pertanyaannya adalah, apakah memang benar bahwa sesuatu yang eksternal sebagai penentu kebahagiaan dan kelegaan hidup kita sebagai manusia? Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh kitab suci dalam bagian yang hari ini kita bahas. Bahwa melalui pengalaman hidup Habakuk, saudara-saudara, dapat kita melihat ada dua reaksi yang diberikan oleh Habakuk. Yaitu yang pertama ada reaksi yang salah dan ada reaksi atau tanggapan yang benar. Habakuk dalam menghadapi sebuah situasi yang buruk karena adanya kesukaran besar, karena bangsa Kasdim yang kuat, yang kejam dan lalim itu segera akan menghabisi negerinya. Hal itu membuat Habakuk dan umat Allah gemetar dan kalang kabut. Sehingga hal itu membuatnya menjadi bereaksi. Reaksi yang pertama yang diberikan oleh Habakuk melihat hal itu, yang pertama adalah dia menjadikan Tuhan sebagai sarana atau sebagai alat. Pada saat situasi di negerinya menjadi sulit karena sedang berhadapan dengan bangsa yang kuat dan besar dan lagi sangat kejam, maka Habakuk berpikir bahwa satu-satunya keselamatan yaitu dengan berlutut dari serangan bangsa yang jahat itu. Dan satu-satunya yang dapat memberikan kepada mereka tindakan penyelamatan itu adalah Tuhan sendiri. Maka Habakuk mulai berteriak kepada Tuhan agar dia menyelesaikan masalah. Habakuk mulai berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan mereka dari kekejaman dari bangsa Kasdim. Bagaimana hasilnya? Di dalam pasal 1 kita membaca sebuah kekecewaan besar. Habakuk mulai berkeluh kesah dan mulai mempertanyakan keadilan dan kemahaskuasaan Tuhan. Di dalam ayat 2 dan ketiga, saudara-saudara, di situ dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Saudara-saudara, mari kita perhatikan reaksi pertama daripada Habakuk. Dalam hal ini Habakuk melihat bahwa Tuhan dari perspektif kegunaan atau manfaatnya dalam memperbaiki situasi kita. Kalau ia memang alat yang benar-benar bermanfaat, maka akan kita gunakan di kesempatan berikutnya. Sebaliknya kalau tidak terbukti bermanfaat bagi penyelesaian masalah, ya kita buang saja. Saudara, ada seorang pendeta mengunjungi suami dari salah satu jemaatnya yang sedang di rumah sakit karena penyakit kanker. Lalu pendeta itu mengajak bapak ini percaya kepada Yesus. Lalu apa jawaban dari bapak ini, saudara? Dia menjawab begini, Pak Pendeta, saya mau percaya kalau Yesus mampu menyembuhkan saya. Apa artinya, saudara? Artinya bagi bapak yang sedang sakit ini, kalau Yesus bisa menjadi sarana, kalau Yesus bisa menjadi alat yang bisa menyembuhkannya dari sakit penyakit, berarti dia bisa percaya. Masalahnya adalah kalau sekiranya tidak dia sembuh, itu artinya bahwa bapak ini tidak lagi menggunakan
Yesus. Tidak lagi memakainya. Karena Bapak ini melihat bahwa Yesus dalam perspektif sebagai alat, sebagai sarana untuk menyembuhkan dirinya, untuk melepaskan dia dari permasalahan yang sedang dihadapi. Kalau Yesus ini bisa menjadi alat yang bisa menolong saya dari sakit saya, maka Yesus saya akan gunakan terus. Tetapi sekiranya dia tidak bisa menolong saya, itu artinya bahwa di kemudian hari, pada kesempatan yang lain, saya sudah tidak lagi gunakan. Kenapa? Karena dia memandang bahwa Yesus hanya sebagai sarana, hanya sebagai alat. Saudara-saudara, maka waktu bangsa Israel sedang menghadapi bangsa Kasdim, Habakuk dia melihat bahwa Tuhan itu sebagai sarana. Dia menjadikan Tuhan sebagai alat yang bisa melepaskan orang Israel dari sebuah penindasan terhadap bangsa yang besar, bangsa yang kejam dan lalim itu, yaitu bangsa Kasdim. Sehingga ketika Habakuk melihat bahwa tidak ada pertolongan, dia berteriak kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan tentang penindasan, tentang kesulitan, kesukaran yang sedang dihadapi. Lalu Tuhan tidak memberi pertolongan. Lalu Habakuk mulai kecewa. Apa yang membuat Habakuk di pasal pertama dia menjadi kecewa? Saudara-saudara, karena perspektifnya yang salah tentang Tuhan. Cara pandangnya yang salah tentang Tuhan. Karena dia menjadikan Tuhan sebagai sarana, sebagai alat semata. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang sering kita dengar dari begitu banyak orang. Menjadikan Tuhan hanya sebagai sarana, menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan hati. Memang mereka berdoa, mereka meminta kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, dengan jujur bahwa sebenarnya Tuhan yang dipakai di sana hanya sebagai sarana untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan daripada mereka. Jika bagi kita Tuhan hanya semata-mata sebagai sarana atau alat bagi kita, berarti siapa sebenarnya yang menjadi Tuhan kita? Saya ulangi semua. Jika bagi kita Tuhan hanya semata-mata sebagai sarana, sebagai alat, berarti sebenarnya siapakah Tuhan dalam hidup kita? Kira-kira siapa? Tuhan kita adalah keinginan kita. Kenapa Tuhan kita adalah keinginan kita? Karena Tuhan kita pakai sebagai sarana kita, sebagai alat kita untuk mencapai tujuan kita. Nah, tujuan yang tertinggi, tujuan yang utama dari kita itu apa? Keinginan kita. Sehingga di sini saudara-saudara, keinginan kita sendiri menjadi Tuhan kita. Keinginan kita sendiri sebagai tujuan akhir dan tertinggi dalam hidup kita. Maka ini adalah ilah. Ini adalah berhala. Karena menjadikan diri kita, menjadikan keinginan kita sebagai tujuan akhir dan sebagai yang tertinggi di dalam hidup kita. Saya tidak mengatakan salah orang punya keinginan. Tetapi kalau keinginan kita menjadi tujuan akhir dalam hidup kita, kalau keinginan kita saudara-saudara menjadi yang tertinggi, yang menjadi yang terpokok dalam hidup kita, ini adalah ilah, ini adalah berhala. Artinya kita menjadikan
sesungguhnya kita jadikan dia sebagai alat untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di pasal yang pertama, Habakuk telah salah memahami Tuhan. Dia telah salah di dalam perspektif, di dalam pemahaman akan Tuhan yang sesungguhnya. Di kala itu ketika bangsa Kastim datang menindas, menganiaya dengan kejam kepada umat Tuhan, lalu Nabi Habakuk dia mulai memahami bahwa Tuhan sebagai sarana yang dipakai, sebagai alat yang dipakai untuk mencapai sebuah kemerdekaan, mencapai sebuah ketenangan, mencapai sebuah kelegaan hati. Keinginannya supaya mendapatkan kemerdekaan, keinginannya supaya mendapatkan rasa tenang, keinginannya supaya ada rasa aman. Nah, untuk mencapai hal itu, maka Tuhan dijadikan sebagai apa? Alat atau sarana. Nah, kalau demikian berarti Tuhan di situ bukan Tuhan, tetapi yang jadi Tuhan adalah keinginan kita sendiri. Maka itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan perlu sekali berhati-hati dengan hal ini. Kelihatannya saudara-saudara kita rohani. Ketika kita ada keinginan, saya mau ini, saya mau ini, lalu kemudian kita bawa kepada Tuhan, tidak salah. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau keinginan-keinginan kita itu menjadi sesuatu yang tertinggi dan menjadi tujuan akhir dari hidup kita, maka ini adalah masalah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengan menjadikan Tuhan sebagai alat atau sebagai sarana bagi hidup kita, sebenarnya tidak membuat kita mendekati Tuhan, malahan menjauhkan hati kita kepada Tuhan. Pada saat Tuhan sebagai alat, sebagai sarana, kemudian mampu mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan hati kita, lalu kita berkata, puji Tuhan, Dia betul Tuhan. Tapi ketika saya punya keinginan, saya punya doa yang mungkin tidak terjawab, seperti apa yang dikatakan tadi Habakuk, berapa lama lagi ya Tuhan kesukaran ini? Aku berteriak, aku berdoa dengan sesungguh-sungguh, tetapi Engkau tidak mendengar. Ini menjauhkan kita, sehingga kita merasa bahwa tidak perlu lagi kita berdoa. Bukankah banyak orang Kristen, saudara-saudara, waktu ada pergumulan, lalu mereka begitu setia berdoa, meminta kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang mampu menolong, meyakini bahwa satu-satunya solusi adalah Tuhan. Tetapi acap kali apa yang didoakan dan diinginkan hati kemudian tidak terjawab, tidak tergenapi, lalu kemudian mulai lemah, mulai kemudian kecewa, mulai meninggalkan Tuhan, mulai malas berdoa, mulai malas beribadah, mulai kehilangan gairah untuk melayani Tuhan, mulai kehilangan semangat di dalam pekerjaan misi. Bahkan mungkin mereka sudah tidak memiliki kamus tentang Tuhan. Mereka sudah antipati dengan Tuhan. Mereka merasa jenuh, merasa bosan dengan kata Tuhan. Itulah sebabnya di zaman modern muncul ateis modern. Kenapa? Karena mereka berkata bahwa Tuhan tidak ada artinya, tidak ada kegunaannya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya bagi saya. Aku berseru-seru, aku berdoa, selama ini aku beribadah dengan baik, selama ini mungkin aku melayani Tuhan dengan baik, tetapi hasilnya mengecewakan. Nah, kalau hasilnya mengecewakan, buat apa aku mengikuti Tuhan?
Buat apa aku percaya kepada Tuhan? Buat apa aku melayani kepada Tuhan? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalimat semacam ini pernah terucap dari mulut seorang yang bernama Asaf. Seorang pemimpin puji-pujian di dalam ibadah. Seorang yang melayani Tuhan dan mendedikasikan seluruh hidupnya di dalam rumah Tuhan. Tetapi di dalam Mazmur pasal 73, Asaf mengatakan, untuk apa aku mempertahankan hatiku yang bersih? Karena dia kecewa. Kenapa dia kecewa? Kenapa aku yang seharusnya diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, doanya didengar oleh Tuhan, keinginan-keinginan harus diberikan oleh Tuhan, tetapi justru tidak. Malahan pergumulan demi pergumulan diizinkan Tuhan. Ujian demi ujian, tantangan demi tantangan, badai kehidupan demi badai kehidupan justru melanda. Bahkan dia mengatakan dengan kalimat, kutub demi kutub aku alami dari hari ke hari. Sehingga melihat itu dia mulai kecewa. Buat apa aku melayani Tuhan? Buat apa aku percaya kepada Yesus yang disebut Tuhan itu? Buat apa aku beribadah dengan sungguh? Buat apa aku berkorban di dalam pekerjaan Tuhan? Buat apa aku memberi persembahan? Buat apa aku memberitakan Injil? Buat apa aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan? Kalau hasilnya mengecewakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apakah mungkin Bapak dan Ibu saudara sekalian pernah berucap seperti itu. Saya tidak tahu selama ini apakah saudara dan saya pernah ada pada posisi seperti seorang Habakuk yang hanya menjadikan Tuhan sebagai alat, sarana untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kemampuan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah pemahaman yang salah. Tetapi bersyukur kepada Tuhan bahwa kalau di pasal 1 Habakuk telah salah bereaksi, melihat akan Tuhan dalam sisi, dalam perspektif hanya sebagai sarana, sebagai alat semata bagi dia. Tetapi di dalam pasal 3, mari kita baca pasal 3 ayat 17 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-19. Saya bacakan kepada kita demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Amin. Saudara-saudara lihat, ada sesuatu yang berbeda yang terjadi dalam hidup seorang Habakuk. Kalau di pasal 1 dia berkata, berapa lama lagi Tuhan Engkau membiarkan aku dalam kesukaran? Kenapa Tuhan tidak mengangkat masalahku? Kenapa Tuhan tidak membebaskan aku dari kesulitan dan penderitaanku hari ini? Lalu kemudian dia mulai menuduh Tuhan sebagai dia teror di dalam semuanya ini. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian akhir dari pasal ini, dari kitab ini, Habakuk kemudian bertumbuh di dalam pemahaman yang benar. Kalau yang pertama tadi dia menjadikan Tuhan sebagai sarana, sebagai alat bagi dia, tetapi yang kedua, sekarang bagi Habakuk, ia menjadikan Tuhan sebagai tujuan atau sebagai sasaran hidup.
Sekarang Habakuk telah berubah. Dia tidak lagi pakai Tuhan sebagai alatnya untuk mencapai keinginannya. Dia tidak gunakan Tuhan dalam asas manfaat dan kegunaannya untuk mencapai keinginan-keinginan hatinya. Tetapi Habakuk sekarang dia menjadikan Tuhan sebagai tujuan utama, tujuan terpokok, dan sebagai sasaran dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam katekismus Westminster berkata bahwa tujuan utama manusia diciptakan oleh Tuhan adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati. Sesungguhnya Tuhan bukan sarana, tetapi tujuan terpokok dan utama dalam hidup kita. Amin. Saya ulangi, sesungguhnya Tuhan bukan sarana, tetapi tujuan terpokok yang terutama dalam hidup kita. Ini yang disadari oleh seorang Habakuk. Kalau tadinya dia mempertanyakan kenapa Tuhan tidak mendengar akan doanya, lalu kemudian dia berkeluh kesah, berapa lama Tuhan membiarkan kami ditindas dengan penindasan yang kejam dari bangsa Kasdim. Tetapi sekarang dia justru berkata, saudara-saudara, di dalam ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudara, ini satu pengakuan iman yang cukup luar biasa. Pengakuan iman yang begitu agung sekali terucap sekarang di dalam mulut Habakuk, karena dia telah diubahkan dalam cara pandangnya melihat Tuhan. Kalau tadinya dia hanya menjadikan Tuhan sebagai alat atau sebagai sarananya untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya, tetapi sekarang justru dia hidup, dan tujuan dari hidupnya, sasaran dari hidupnya, arah dari hidupnya, fokus dari hidupnya, pusat dari hidupnya, tidak ada yang lain kecuali siapa? Tuhan. Maka ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tujuan utama, kita menjadikan Tuhan sebagai sasaran hidup kita, sebagai akhir dari yang tertinggi dari hidup kita, sebagai pusat di dalam hidup kita, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun kambing domba terlalu dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya apa? Sekalipun hasilnya mengecewakan, sekalipun hal yang buruk itu tidak terlepaskan dari saya, sekalipun kesukaran belum dibebaskan dari saya, sekalipun saya masih dalam sakit penyakit, sekalipun saya di dalam kesusahan, sekalipun saya di dalam kemiskinan, sekalipun saya di dalam aniaya, itu bukan menghalangi saya untuk tidak beria-ria, untuk tidak bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bagiku adalah segala. Jadi bukan eksternal dari hidupku yang menentukan saya bahagia atau lega, tetapi yang menentukan kebahagiaanku dan kelegaan dalam hidupku ada di dalam Tuhan. Amin. Yang menentukan bahwa saya mampu melewati setiap kekecewaan, setiap hal-hal yang buruk sekalipun, setiap problematika dalam hidup saya, bukan karena terlepasnya saya atau kemudian dibebaskannya saya dari semua masalah-masalah yang mengganggu kepada hidup saya, tetapi terletak bagaimana saya dikuasai oleh Tuhan sendiri. Maka ketika Tuhan menjadi bagian yang terbesar, bagian yang paling utama, bagian yang kita jadikan sebagai segala-galanya bagi kita, maka sesungguhnya saudara-saudara, ketika kesukaran datang, ketika pergumulan datang,
ketika krisis hadir, ketika sakit penyakit ada, ketika semuanya tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan, maka justru itu memberikan kepada saya sebuah kekuatan. Ayat yang 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti apa? Kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudara-saudara, rusa yang dipakai di sini adalah rusa gunung, yang biasanya berlari-lari di atas bukit-bukit. Walaupun bukit-bukitnya itu sangat tajam sekali, sangat terjal, ya, tetapi kaki-kaki daripada rusa-rusa itu begitu kuat, sehingga mereka mampu melompat dari tebing satu ke tebing yang lain. Mereka melompat dari batu yang tajam ke batu yang tajam yang lain. Kenapa? Karena mereka memiliki kekuatan di kakinya. Nah, di sini janji Tuhan bahwa oleh karena Tuhan adalah tujuan, sasaran, ya, dan arah dan pusat dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Tuhan tidak menjanjikan bahwa langit selalu biru. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita sebagai orang percaya akan terbebas dari musibah, terbebas dari wabah, terbebas dari sebuah kesulitan, terbebas dari kemiskinan, terbebas dari sakit penyakit, terbebas dari pergumulan dan segala macam hal. Tuhan tidak menjanjikan hal itu. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan menjanjikan kepada kita kuasa yang besar, supaya kaki-kaki kita bisa berjalan di atas bukit-bukit yang terjal, bukit-bukit yang tajam sekali. Di dunia ini ada begitu banyak problem, ada banyak hal yang menyesakkan hati kita, ada banyak kesulitan yang membuat kita begitu sengsara. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya kelegaan kita bukan karena semuanya itu hilang dari kita. Kebahagiaan dan kelegaan ada di mana? Kelegaan kita terletak bagaimana kita memiliki perspektif yang benar, bagaimana kita memiliki respon yang benar di dalam iman kita. Bukan sekedar kita beriman, bukan sekedar kita percaya Tuhan. Habakuk adalah orang yang beriman, tetapi di bagian yang pertama dia beriman, tetapi di dalam perspektif yang salah. Dia percaya Tuhan, bahkan dia berteriak kepada Tuhan, dia berdoa dengan sekencang-kencangnya kepada Tuhan. Tapi di mana yang salah? Karena dia menjadikan Tuhan sebagai Allah, hanya sebagai semata, untuk mencapai apa yang menjadi keinginan. Saudara-saudara, maka ini yang kita belajar dengan luar biasa di dalam kitab Habakuk ini, melalui pengalamannya secara pribadi, melalui sebuah proses kerohaniannya di dalam Tuhan. Habakuk adalah manusia yang terbatas, sama seperti saudara dan saya. Habakuk adalah orang yang juga mengalami kesengsaraan, mengalami sebuah penindasan, mengalami sebuah kesulitan, sama seperti saudara dan saya. Tetapi letaknya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kelegaan kita bukan di eksternal hidup kita, tapi kelegaan kita yaitu ketika Tuhan menjadi tujuan dari hidup kita. Amin. Kelegaan kita ada ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sasaran dari hidup kita. Kenapa Paulus bisa berkata bersukacitalah? Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kalau Paulus memiliki perspektif bahwa Tuhan adalah Allah, adalah sarana untuk mencapai keinginannya, kira-kira Paulus bisa berkata seperti itu? Tidak mungkin. Ketika dia dimasukkan di dalam penjara, dia akan mengeluh. Dia mungkin akan berkata, Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan aku dimasukkan ke dalam penjara? Bukankah Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu? Dan bukankah Engkau juga tahu bahwa aku mengerjakan bukan pekerjaan-pekerjaan yang jahat? Bahkan aku sedang menyerahkan hidupku
dan sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Engkau dan membuat orang bisa percaya kepadamu. Tetapi mengapa hasilnya mengecewakan? Tetapi saudara-saudara, Paulus tidak menjadikan Tuhan sebagai salah. Bahkan di dalam bagian firman Tuhan, Paulus pernah berkata, di dalam duri aku justru mendapatkan kuasa dan kekuatan. Duri di dalam diri Paulus tidak dicabut, tetapi melalui duri justru Paulus mendapatkan kuasa dan kekuatan baru. Amin. Saudara perhatikan bahwa penindasan yang terjadi terhadap umat Allah pada zaman Habakuk di dalam ayatnya yang pasal 1 ayatnya yang ke-6 kita baca begini. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Saudara, bangsa Kasdim kemudian menindas kepada umat Allah, menindas kepada bangsa dan negeri Habakuk. Itu karena apa? Ayat yang ke-6 di sini dikatakan, karena Tuhan mengizinkannya. Tuhan yang membangkitkan bangsa Kasdim ini untuk menindas, untuk menganiaya kepada bangsa Israel. Lalu kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Seolah-olah di sini Tuhan sebagai pembuat kejahatan. Seolah-olah di sini Tuhan sedang mempermainkan kepada umatnya. Seolah-olah Tuhan di sini sebagai biang kerok dari penindasan, dari kesulitan, dari tantangan, dari kesukaran yang sedang mereka hadapi. Karena ayat yang ke-6 berkata, sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Nah, saudara-saudara, maka memahami seperti ini dengan perspektif yang salah, kita akan bisa salah paham, gagal paham terhadap Tuhan. Itu sebabnya banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, karena mereka memahami Tuhan dengan dangkal. Mereka hanya memahami Tuhan dalam sisi yang baik, dalam sisi yang indah, dalam sisi yang positif saja. Tetapi ketika mereka diperhadapkan dengan sesuatu yang buruk, maka mereka mulai menghujat Tuhan. Mereka mulai menuduh Tuhan. Berbeda dengan Ayub. Ayub adalah orang yang tahu tentang kemahakuasaan Tuhan. Ayub adalah orang yang mengerti tentang keadilan Tuhan. Ayub adalah orang yang mengerti betul setiap keputusan-keputusan Tuhan adalah keputusan yang benar. Bahkan setiap rencana-rencana Tuhan dalam hidupnya bukan rencana yang salah, bukan rencana kecelakaan, bukan sebuah rencana yang gagal. Tetapi Ayub mengetahui dan memahami bahwa setiap keputusan Tuhan, setiap rencana Tuhan ada hal yang terbaik. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan rencana yang kecelakaan kepada kita, tetapi yang merencanakan rencana damai sejahtera. Rencana damai sejahtera, tujuan daripada rencana Allah bagi anak-anaknya, supaya anak-anaknya makin dekat dengan Sang Bapa. Setiap hal yang diizinkan Tuhan dialami, dihadapi oleh umat Allah agar mereka mengerti, supaya mereka memahami bahwa kebergantungan, kebersandaran kepada Tuhan adalah hal yang paling dirindukan oleh Tuhan. Pada saat itu, saudara-saudara, orang-orang Israel mereka tinggalkan Tuhan. Mereka hidup di dalam dosa. Mereka hidup dalam penyembahan berhala. Mereka menjadikan diri mereka sebagai dewa, sebagai berhala, sebagai ilah. Maka di situ Tuhan bangkitkan bangsa Kasdim untuk memberikan satu pelajaran, memberikan pendidikan iman, agar mereka tahu bahwa tindakan yang mereka ambil sebelumnya adalah tindakan yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di manakah seorang ayah yang tidak
mengajar anaknya? Di mana seorang ayah yang tidak mendidik anaknya? Apakah seorang ayah hanya ingin memperlakukan seorang anaknya baik-baik saja? Tidak pernah menegur, tidak pernah mendidik, tidak pernah mengajar? Mungkinkah ada ayah seperti itu di dalam dunia? Mungkin. Tetapi itu akan berakibat fatal kepada anak-anak. Lalu sebaliknya, apakah seorang bapak yang menegur, menghajar, mendidik seorang anaknya ketika dia salah, ketika dia menyimpang, apakah bisa dikatakan bahwa sang ayah telah berlaku jahat terhadap anaknya? Tidak. Memang waktu anak itu dihajar oleh ayahnya, dia sakit. Tapi sakitnya adalah obat. Obat yang kemudian membuat anak itu menjadi anak yang berubah. Anak yang menjadi lebih baik. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka atas perizinan Tuhan, bangsa Kasdim ini kemudian mereka menguasai umat Allah, menindas mereka pada zaman Habakuk. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita lihat kemudian? Habakuk yang mulai mengerti bahwa semua pendidikan dari Tuhan, semua yang terjadi, kesukaran ini, kesulitan penindasan yang sedang mereka alami, bukan karena Tuhan tidak adil, bukan karena Tuhan itu jahat, tetapi karena Tuhan sedang ingin Habakuk berserta dengan umat Allah belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan agar mereka menjadikan Tuhan sebagai tujuan, sebagai sasaran, dan sebagai arah yang utama dalam hidup mereka. Dan setelah umat ini di bawah kepemimpinan daripada Nabi Habakuk kembali kepada koridor yang benar, kembali kepada perspektif yang benar, kembali kepada jalan yang benar, mereka sudah menempatkan Tuhan bukan lagi sebagai sarana, bukan lagi sebagai alat semata, sebagai pemuas dari keinginan mereka, tetapi sekarang mereka menjadikan Tuhan sebagai tujuan, sebagai sasaran, sebagai arah pusat dari seluruh hidup mereka. Maka di situ Tuhan mulai bekerja. Di sana Tuhan mulai bertindak. Di sana Tuhan mulai membebaskan mereka dari kesukaran-kesukaran, sehingga pada akhirnya mereka bersorak-sorai. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka Paulus katakan juga di bagian yang lain, tidak ada hal yang bisa memisahkan dari kasih Allah. Apakah itu kelaparan, ketelanjangan, penderitaan, atau aniaya, tidak ada hal yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa? Karena kasih Allah adalah bagian yang terbesar, bagian yang penting sekali, dan bagian yang paling berharga dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, saudara-saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah hari ini di dalam menghadapi kesukaran-kesukaran yang ada, menghadapi kesusahan yang sedang melanda hidup manusia hari-hari, apakah saudara menuduh Tuhan sebagai pembuat kejahatan di dalam? Ataukah saudara berkata, Tuhan ampunilah saya, kalau sekiranya aku selama ini hanya menjadikanmu sebagai alat, sarana bagi, aku tidak pernah menjadikan Engkau Yesus sebagai tujuan utama dalam hidup, dan tidak pernah menjadikan Engkau sebagai sasaran dalam hidup. Tuhan ampunilah. Nah, saudara-saudara, itulah kekuatan kita, kelegaan kita, bukan karena kita bebas dari masalah. Kelegaan kita bukan karena kita terlepas dari sakit penyakit. Kelegaan kita bukan terletak dari sekarang kita punya uang yang banyak.
Kelegaan kita bukan terletak pada karir, pada harta, pada pencapaian yang kita dapatkan. Namun sesungguhnya kelegaan kita hari ini terletak pada kita menjadikan Tuhan sebagai pusat, sebagai tujuan, sebagai sasaran dalam hidup kita. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah berbicara kepada kami, mengingatkan kepada kami agar kami sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, memiliki respon iman yang benar, perspektif iman yang benar, yaitu menjadikan Tuhan bukan sebagai alat atau sarana semata untuk mencapai apa yang menjadi keinginan hati kami, tetapi sesungguhnya menjadikan Tuhan sebagai tujuan, sasaran yang akhir, yang terutama, yang terpokok dalam hidup kami. Karena hanya dengan itu kami boleh mendapatkan kekuatan dan kuasa untuk kami mampu berdiri dan berjalan dan berlari-lari di atas masalah dan kesukaran yang menyakitkan. Tuhan, tolong kami supaya kami di zaman ini kami tidak kehilangan iman yang sejati. Kami tidak kehilangan iman yang benar. Ajarkan kami di dalam kesukaran, dalam kesulitan yang sedang kami hadapi, tidak menuduh dan mengkambing hitamkan Tuhan sebagai penyebab masalah dalam hidup kami, melainkan ajar kami untuk melihat apa yang sedang dikehendaki, direncanakan Tuhan dalam hidup kami, sehingga menjadi umat yang kuat dan umat yang boleh memuliakan seumur hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan pada siang hari ini. Baik, sungguh luar biasa. Kita boleh kembali diingatkan untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita meresponi akan kebenaran firman Tuhan, dan sambil kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan dengan menaikkan satu pujian dari Umnos nomor 306, Pusera.
Terpujilah Engkau Bapa yang di surga, Tuhan yang adalah pusat yang terutama dan yang menjadi tujuan sasaran dari hidup kami sekalian. Tuhan yang adalah kekuatan dan keselamatan kami. Tuhan yang adalah pengharapan kami di dalam situasi kondisi apapun di hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan tetap sama. Kasih dan kuasa Allah tidak pernah berubah. Situasi kondisi kami boleh berubah, tapi kesetiaan tidak pernah berubah dalam setiap hidup kami yang percaya. Saat pagi hari ini kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan-Mu akan seluruh kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu di Gereja Los Bali dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang pimpin dan sertai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi kuasa dan kekuatan untuk berdiri dan berlari-lari di atas masalah kesukaran yang Tuhan izinkan ada pada kami. Penuhilah kami dengan sukacita dari Roh Kudus, damai sejahtera dari Allah Bapa yang menguasai hati dan memerintah dalam hati kami, sehingga kami tidak akan kecewa ketika kami melihat hal yang buruk, tetapi kami belajar dari Ayub yang menerima yang baik dan juga bisa menerima yang buruk. Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Tuhan lindungi apapun situasi kondisi yang sedang dihadapi. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, yang mampu menolong dan menyertai, yang mampu mencukupkan dan menyediakan apa yang kami perlu dan butuhkan dari hari ke hari. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit. Mari Tuhan pulihkan, sembuhkan, dan teristimewa iman mereka di dalam menghadapi masa sulit ini. Dikuatkan dan diteguhkan, bahkan boleh berbuah-buah di dalam kesukaran. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang di dalam pergumulan, dalam pekerjaan, dalam usaha, karena dampak corona yang masih melanda negeri kami. Biarlah Tuhan tetap memberikan kami kesabaran. Jangan biarkan kami dikuasai oleh keputusasaan, tapi bangkitkanlah kami dengan optimisme dan mampu melihat Tuhan sedang bekerja dalam hidup kami. Kami juga berdoa khususnya saat ini untuk adik daripada Pak Tony Tambangango yang sedang melangsungkan pernikahan di Poso, yaitu saudari Nuri Tambangango. Kiranya Tuhan yang memberkati pernikahan mereka saat ini. Biar mereka menjadi keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga yang takut, dan yang menjadikan Tuhan sebagai tujuan dan sasaran keluarga mereka ke depan. Tuhan memberikan mereka kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan, sehingga mereka boleh membangun bahtera rumah tangga mereka yang baru dengan berlandaskan kepada kasih daripada Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari presiden sampai ke yang rendah. Tuhan berikan hikmat bijaksana dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Biarlah bermuara pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk situasi di zaman pandemi corona ini. Tuhan yang tetap menguasai setiap kami dengan kesabaran dan ketabahan, dengan hikmat dan bijaksana. Biarlah kami bertindak tidak dengan menyimpang dari Tuhan, tapi kami boleh tetap melangkah di jalan yang diinginkan, dikehendaki oleh Engkau.
Oh Bapa yang di surga, berkati Pulau Bali ini secara khusus. Tuhan juga memberkati pemerintahan mulai dari gubernur sampai ke klien-klien desa ada. Kiranya Tuhan berkati. Bapa di surga, terima kasih. Maka kami serahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam kami memasuki akan minggu yang baru ke depan. Sertai, lindungi setiap kami dimanapun kami berada, dan biarlah hidup kami boleh sungguh menjadi kemuliaan bagi nama-Nya. Terima kasih. Maka saat ini kami arahkan hati kami untuk menerima akan berkat daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengembalaan dari Yesus Kristus Sang Gembala yang agung, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai dari siang hari bahkan untuk selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat siang, Tuhan berkati kita semua. Amin.